Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anik Lukman Hakim, dengan NIM 210311100096, dari kelas Agroekoteknologi B. Saya akan mengulas sedikit tentang jurnal internasional yang telah saya cari, yang telah saya dapatkan dari salah satu link yang ada di internet. Jurnal ini berjudul The Effect Potassium Fertilization on Water Use Efficiency in Crop Plants, atau efek pemupukan kalium pada efisiensi penggunaan air pada tanaman. Jadi penggunaan air ini maksudnya dengan air yang sedikit gitu. Jurnal ini ditulis oleh Witold Gribis, kemudian ada Andrian Grenzi, ada Witold Painak, kemudian dan ada Jin Diata. Jurnal ini ditulis pada tahun 2013 di nomor 176 pada halaman 355 sampai 374, yang dikeluarkan oleh jurnal Plant Soil and SCI, dengan hasil sebagai berikut. Nah, potensi hasil tanaman tertentu atau tanaman pertanian itu dapat dikatakan produktivitas tanamannya itu maksimum dengan adanya pasokan air dan nutrisi yang cukup. Jadi untuk memperoleh hasil tanaman pertanian atau tanaman apapun itu, jika hasilnya ingin maksimum atau hasilnya ingin maksimal, yang kita inginkan itu untuk air dan nutrisi itu harus tercukupi. Jadi gitu. Jadi hasil panen itu sebenarnya tidak dihasilkan dari itu saja, tapi dihasilkan dari interaksi antara faktor pertumbuhan yang berbeda. Nah, berdasarkan tingkat realisasi, potensi hasil faktor pertumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu menentukan. Nah, menentukan apa saja? Jadi ada menentukan cahaya, menentukan CO2, dan menentukan tanaman yang akan diproduksi. Kemudian ada membatasi. Nah, membatasi ini membatasi apa saja? Jadi ada satu membatasi air, kemudian dan membatasi nutrisi. Nah, ini kalau kelebihan air ini bisa menyebabkan akar dari tanaman tersebut membusuk, atau biasanya itu kalau kelebihan air akan genang. Jadi itu air tidak terserap oleh akar karena sudah tidak mau menyerap lagi, yang akan mengakibatkan nanti itu akar bisa membusuk. Jadi membatasi ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengurangan. Nah, pengurangan ini apa saja? Yaitu ada pengurangan gulma atau pengurangan tumbuh-tumbuhan liar yang sekiranya tidak bermanfaat bagi tanaman yang kita tanam. Kemudian mengurangi penyakit atau racun eksternal lainnya. Misalkan tanaman kita itu ada gulmanya, nah itu segera mungkin untuk dikurangi atau dihilangkan. Jadi nutrisinya itu tidak dibagi dua dengan tanaman gulma tersebut. Jadi nutrisi sepenuhnya terserap oleh tanaman utama atau tanaman yang kita tanam. Kemudian pasokan air dan nitrogen ke tanaman selama tahap krisis atau tahap kritis pertumbuhan adalah faktor utama yang menentukan hasil panen. Nah, jadi sebuah tanaman itu mengalami defisit air tidak teratur selama siklus hidupnya di pertanian tada hujan. Nah, tujuan utama dari jurnal atau artikel ini yaitu adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan kalium yang memadai itu dapat digunakan sebagai alat penting untuk mengurangi efek negatif dari defisit air pertumbuhan tanaman, pembentukan komponen hasil, dan hasil daripada tanaman itu sendiri. Jadi menggunakan kalium di air yang sangat minimalis atau sangat air yang secukupnya gitu. Jadi kekurangan air itu bisa diatasi dengan itu penggunaan kalium. Kemudian peningkatan hasil yang dihasilkan dari aplikasi pupuk kalium ini sebagian besar itu muncul dari defisit air yang ringan. Jadi aplikasi pupuk kalium ini pada tanaman
itu merupakan praktik agronomi yang sederhana yang digunakan untuk meningkatkan toleransi tanaman dalam kekurangan air yang sementara. Jadi gitu. Itu hasil yang saya dapatkan dari resum jurnal internasional yang sudah saya baca juga. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.